Silakan duduk. Haleluya. Salam kerajaan. Yang di belakang dengar suara Bapak Gembala. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Belum. Yang di belakang salam kerajaan. Belum. Salam kerajaan. Yang di tengah salam kerajaan. Salam kerajaan. Yang di depan salam kerajaan. Salam kerajaan. Haleluya, paling kencang mereka. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Banyak yang bilang, "Oh, di mana ini?" Ada yang tanya-tanya sama saya, "Di mana kalian paskanya? Bikin di mana?" Tapi saya percaya kita kalau Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kita ada di taman kota. Kita ada di Ya, kita ada di tempat ini luar biasa saudara bagi setiap kita. Dan saya ingin pastikan bagi setiap kita bahwa hari ini bukan ibadah sekedar ibadah. Sebenarnya kita bilangnya bukan Jumat Agung ya. Hari kematian Tuhan Yesus Kristus saja sebenarnya. Karena dia di kalender pun nggak ditulis Jumat Agung. Jumat Agung itu sebenarnya perayaan untuk Katolik karena ada Rabu Abu, Kamis Putih. Puncaknya di Jumat Agung. Kalau kita sebenarnya bukan Jumat Agung, tapi udah menjadi kebiasaan ya. Tapi saya rindu agar supaya pola-pola yang lama itu memang harus kita buang saudara. Artinya ya hari ini hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya Bapak Gembala tulis di di pengumuman di grup, Crucifixion Day, hari kematian. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara siap terima firman Tuhan? Yang siap terima firman, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Luar biasa. Kita walaupun mungkin hanya puluhan, tapi saya yakin kita mengguncang tempat ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Tentunya nggak afdol kalau kita nggak baca firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-27 kita mau baca firman Tuhan. Ayatnya yang ke-45 kita mau baca sampai ayatnya yang ke-56. Yang sudah ketemu katakan amin. Saudara yang di belakang boleh maju ke depan biar supaya Bapak Gembala nggak terlalu kuat, nggak terlalu kencang suaranya, habis nanti suaranya. Matius berapa? Itu makanya maju lagi. Matius 27 ayatnya yang ke 45 sampai 56. Ayo anak-anak, buka Alkitab nanti. Ada kuis nanti, ada games nanti mau ditanyain, nggak bisa jawab. Ayo, sudah ketemu? Ayo, dengan suara yang nyaring kita baca sama-sama. Hitungan yang ketiga. Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Hitungan yang ketiga, 1. Jangan lari-lari. 1, 2, 3. Belum semua. Suaranya nggak kompak. Yang kompak. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Katakan amin. Ya. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat utama saya mau ambil di ayatnya yang ke-54. Perhatikan, baca ayat 54. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kepala pasukan dan mereka yang bersama-sama dengan dia menjaga Yesus. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi itu, mereka menjadi sangat takut lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Katakan amin. Ayat ini kalau kita perhatikan saudara, ayat 54 ini terjadi setelah apa? Kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib. Dan ironisnya, justru saat Yesus mati, ada pengakuan dari seorang kepala pasukan Romawi yang notabene tadinya nggak percaya Yesus. Katakan amin. Yang tadinya nggak percaya Yesus, tapi ketika dia melihat Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus mati, ini kalimatnya ayat yang ke-54. Dia berkata, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Harusnya kita sebagai orang percaya saat ini kita bersyukur. Colek kiri kanan saudara, bilang kamu harus bersyukur hari ini. Kenapa bersyukur? Karena kita sudah diberitahu bahwa benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan kemudian apa saudara? Kita lihat kepala pasukan Romawi ini, dia berkata, sesungguhnya apa? Ia adalah anak Allah. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus Kristus bukan kekalahan. Bilang kiri kanan saudara, kematian Yesus bukan kekalahan. Bukan kekalahan, kemenangan. Tetapi kematian Yesus Kristus adalah kemenangan besar bagi manusia. Katakan amin. Tapi manusia yang mana? Yang percaya kepada-Nya. Jadi kalau saudara mau mengalami kemenangan yang besar, percaya kepada Yesus Kristus, maka saya dan saudara akan mengalami kemenangan yang besar. Yes. Dan kita bersyukur lewat rumah Allah, lewat orangnya Tuhan, kita diberitahu. Bahkan tadi kita sudah nyanyikan pujian Mahakarya. Diawali, tinggalkan tempat termulia. Bayangkan, dia meninggalkan tahtanya sebagai raja demi saya dan saudara. Supaya apa? Kita mengerti bahwa apa yang dikerjakan bagi kita, agar supaya apa? Kita bukan jadi orang yang kalah. Bilang kiri kanan, kamu bukan orang kalah. Jadi Yesus mati bagi kita, bagi saya dan saudara, supaya kita jadi pemenang. Katakan amin. Dan lewat firman Tuhan saya ini agar supaya kita mau belajar. Ada berapa hal yang saya mau bagikan. Pertama, bilang sama-sama, pertama, kematian Yesus mengalahkan dosa. Katakan amin. Kematian Yesus adalah kemenangan karena dosa manusia telah dibayar lunas oleh Tuhan. Bapak Gembala bisa aja. Ya benar. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma. Coba buka Roma. Roma pasal 6 ayat 23. Apa kata firman Tuhan di sana? Roma 6
Aku pada saya ialah maut. Kok jadi ada asap di situ? Lagi bahasa. Ayo, fokus. Roma 6 ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya saya mau selalu katakan Christ ini selalu bicara tentang Kristus di dalam, Amin. bukan Kristus di luar. Katakan amin. Karena sekali lagi, saya nggak mau bosan sampaikan ini. Ingat, yang Yesus berikan bagi saya dan saudara bukan sorga. Bilang kiri kanan. Yang Yesus berikan bagi kamu itu bukan sorga. Tapi apa? Baca. Hidup yang kekal. Amin. Bilang hidup yang kekal. Kenapa harus hidup yang kekal? Karena saya dan saudara, kita orang berdosa harusnya mati, binasa. Makanya Yesus gantikan hidupmu. Yesus gantikan hidup saya melalui apa? Hidupnya dia berikan bagi saya dan saudara. Amin. Katakan amin. Makanya kalau saudara, hidup saudara hanya gunakan untuk hal-hal yang nggak baik, saudara, kasihan. Karena Yesus membayar lunas hidup saudara. Nggak ada istilahnya DP dulu, DP nggak ada DP. Bilang kiri kanan, nggak ada DP. Lunas, bilang lunas. Dia tidak pernah DP, nggak ada DP. Dia bayar lunas Amin. kehidupan kita. Makanya kita bersyukur. Haleluya. Kemarin saya bukan bikin status, saya WA ke keluarga. Di Manado kemarin kan lagi ada terjadi gempa bumi kan. Berapa? 7,6 magnitudo. 7,6. Dan bangunan ada yang roboh. Kemudian ya tahu sendiri kalau di Manado kan daerah pesisiran kan. Jadi air laut. Tiba-tiba airnya gelombangnya bukan ke darat tapi menuju ke laut. Banyak tsunami dan segala macam. Katanya mau ini. Kemudian saya bercanda, saya bilang sama keluarga saya, "Wih, besok hari Jumat kayaknya gereja bakal penuh nih." Karena semua heboh. Semuanya kalau lagi pegang media sosial, baik Facebook atau apapun itu, ketika terjadi, panggilnya nama Tuhan. Tuhan tolong. Aduh. Tapi setelah dicek, nggak pernah postingan dia masuk gereja. Nggak pernah datang dia ke gereja. Makanya saya bercanda dengan kakak saya bilang, kayaknya besok bakal rame kayaknya di ibadah ini. Seluruh gereja di Sulawesi Utara kayaknya bakal penuh. Semua Kristen napas. Apa napas? Natal Paskah. Paskah kali ini pasti penuh ini. Kenapa? Karena apalagi ada gempa kan. Waduh, semua mau bertobat sungguh-sungguh. Kadangkala kita nanti mau cari Tuhan. Kadangkala nanti di saat sudah ada terjadi gempa bumi. Saya berharap kita nggak demikian. Bilang kamu nggak demikian. Bilang jangan coba-coba ya. Nah, lewat firman Tuhan yang pertama, Yesus yang adalah anak Allah, Yesus Kristus anak Allah, kematiannya adalah kemenangan bagi kita orang percaya. Katakan amin. Kenapa? Karena yang pertama, kematian Yesus karena dia mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, maksud saya. Karena Alkitab bilang sama, dia berikan hidup kekal bagi saya. Upah dosa, maut, artinya binasa. Tapi Yesus gantikan bagi saya dan saudara. Makanya saudara ikut Yesus jangan setengah-setengah. Jangan hanya coba-coba. Katakan amin. Harus sungguh-sungguh. Di dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima, coba lihat. Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, di mana dia disalib, dia ditikam, ditombak. Karena siapa? Bukan karena dia. Makanya tadi saya tulis, coba saudara baca tuh susunan acara tadi. Saya bilang, saya tulis di situ bahwa di prakata dia disalibkan bukan karena dia berbuat jahat. Katakan amin. Tapi dia disalibkan karena apa? Dia mencintai kita tanpa syarat. Dia ingin bilang, aku mengasihimu, aku mencintaimu tanpa syarat. Haleluya. Makanya saudara kalau ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Dia tertikam, dikatakan di Yesaya. Yesaya menggambarkan karena pemberontakan kita. Dia apalagi diremukkan karena bukan dia yang jahat. Karena kalau kita baca Alkitab ini, nanti saudara mundur lagi di Matius pasal 26 atau di bagian awal, ditanya apa kesalahannya, nggak ada, semuanya saksi-saksi dusta semua. Mereka nggak menemukan kesalahan Yesus. Lah kalau nggak ditemukan harusnya nggak boleh dihukum dong. Tapi ingat, karena ini bagian dari rancangan Allah. Jadi jangan lagi saudara bilang, berarti kita mesti berterima kasih kepada orang Romawi dong, atau berterima kasih kepada Yudas. Wah, ini error namanya. Itu adalah rencana Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kemudian lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24. Kalimatnya berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di dalam apa? Di dalam apa? Tubuhnya. Di kayu salib. Artinya saudara, Yesus mati supaya kita tidak lagi dihukum karena dosa. Katakan amin. Bilang kiri kanan, Yesus mati supaya kamu gak dihukum lagi karena dosa. Dan kematiannya adalah kemenangan kita atas dosa. Katakan amin. Kematiannya kemenangan atas dosa. Jadi saya dan saudara kita bilang saya itu lebih dari pemenang. Itu bukan hanya kata-kata, tetapi itu benar realita bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi yang pertama apa? Apa yang pertama? Kematian Yesus mengalahkan dosa. Yang kedua, bilang sama-sama yang kedua. Kematian Yesus mengalahkan iblis. Perhatikan di sini, saya mau katakan. Iblis mengira, ini makanya iblis itu, saudara, jangan agung-agungkan iblis. Maksud saya, iblis itu kalau dia mah tahu, pasti Yesus nggak mungkin disalib. Karena kalau dia tahu salib itu adalah kekalahannya, nggak mungkin dia menggoda Yudas supaya Yudas menyerahkan Yesus. Makanya yang kedua, saya ingin mengatakan kepada kita semua, kematian Yesus mengalahkan iblis. Salib bukan kemenangan iblis. Iblis mengira bahwa kalau Yesus disalib, wah dia menang. Membuktikan bahwa ternyata iblis tidak maha tahu. Bilang kiri kanan, iblis nggak maha tahu. Dia hanya sok tahu. Makanya kamu jangan sok tahu. Supaya jangan jadi seperti iblis. Amin. Iblis dia sok tahu. Dia pikir, wah kalah ini Yesus nih. Kalau seandainya dia dihukum, nggak jadi. Dia pikir dengan Yesus mati bahwa dia yang akan berkuasa. Dia nggak tahu kematian Yesus justru mengalahkan dia. Katakan amin. Karena jelas di sini saudara. Coba kita lihat Kolose 2 ayatnya yang ke-14. Kolose 2. Kolose 2 ayat 14-15. Ayo, 2, 3. Dengan belum baca. Ayo sama-sama. Ayo, Kolose 2 ayat 14.
15. 1, 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum untuk dalam kemenangannya atas mereka. Katakan amin. Perhatikan. Jadi Yesus di Kolose ini dikatakan Yesus telah menghapuskan surat hutang kita dan melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Katakan amin. Amin. Makanya saudara kalau masih dikuasai iblis, aduh, berarti saudara belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Christ ini nggak ada dalam saudara. Kristus, Christ in us, Christ in you nggak ada. Makanya kalau saudara-saudara percaya Yesus, benar-benar Kristus harus benar-benar ada dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Ibrani 2 ayat 14, coba lihat. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14, 23. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas. Makanya jelas kenapa Yesus harus jadi manusia. Lah karena yang ditebus itu manusia, bukan kodok, bukan monyet. Coba tanya kiri kanan kamu, manusia? Kalau dia manusia pasti pantas dia ditebus oleh Yesus. Amin. Jadi kita bukan sesuatu barang atau suatu makhluk yang nggak dikenal. Yesus jadi manusia karena yang mau ditebus adalah manusia. Makanya dia apa? Bukan lagi teofani tapi inkarnasi. Memakai tubuh manusia. Karena yang mau dikorbankan harus manusia. Manusia yang mana? Tidak berdosa. Masalahnya semua manusia, firman Tuhan berkata, sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah hilang kemuliaannya. Nah, manusia siapa? Nah, nggak ada yang bisa. Makanya firman, Yohanes 1 ayatnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14. Dia menjadi manusia. Dia telah datang dan menjadi manusia. Supaya menjadi sama seperti saya dan saudara. Katakan amin. Karena yang mau ditebus manusia, bukan bab, bukan siapa, tapi manusia. Katakan manusia. Perhatikan ayat itu. Supaya oleh kematiannya, nah perhatikan ini luar biasa. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Katakan amin. Artinya, saat Yesus mati, kuasa iblis dihancurkan. Makanya saya mau katakan, salib itu adalah kemenangan atas kuasa kegelapan. Bilang sama-sama, ikuti saya. Salib itu adalah kemenangan atas kuasa kegelapan. Makanya kalau saudara masih kesurupan, saya jadi curiga saudara. Jangan-jangan sebenarnya saudara nggak percaya Yesus. Karena kalau ada Yesus dalam hidup, harusnya kita nggak kesurupan. Katakan amin. Sekalipun kau berkata, oh orang Kristen, orang Kristen nggak mungkin kesurupan. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya, di dalam rohnya itu sudah ada Kristus dalam. Katakan amin. Katakan yes. Makanya saudara lihat aja, kalau ada orang ngaku-ngaku saya Kristen, tapi dia masih kesurupan, berarti sebenarnya dia bukan percaya Yesus. Dia belum percaya Yesus. Karena nggak mungkin orang percaya Yesus bisa kesurupan. Katakan amin. Karena jelas kematian Yesus, salib itu adalah kemenangan atas kuasa kegelapan, kata firman Tuhan. Yang ketiga, bilang sama-sama yang ketiga. Kematian Yesus membuka jalan keselamatan. Ayatnya mana?
Coba lihat, perhatikan ayat yang tadi kita baca. Matius 27 tadi. Ayat 51, coba lihat. Dari ayat 50, dari ayat 50. Dari ayat 50 sampai 51. 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Perhatikan ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Kematian Yesus Kristus membuka jalan keselamatan. Saat Yesus mati, tabir terbelah. Jadi tidak ada lagi yang mau ditutup-tutupi. Katakan amin. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Katakan yes. Makanya saya selalu bilang, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bersyukur. Kenapa? Karena kepada saya dan saudara dibukakan. Bilang sama-sama, dibukakan. Apa yang dibukakan? Rahasia. Masalahnya orang Kristen nggak mau, maunya yang biasa-biasa saja. Kalau yang disimpan yang hal yang biasa, barang biasa atau barang penting? Saya rindu saudara jangan hanya menerima yang biasa, tapi menerima yang luar biasa, yang penting, yang mahal. Kalau barang mahal pasti disimpan. Katakan amin. Dan bersyukur kita yang percaya kepada Yesus, kita disingkapkan. Kita dibukakan. Bilang saya dibukakan. Karena tabir bait Allah terbelah dua. Supaya apa? Berita keselamatan semua dengar. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Makanya saudara, biarlah hidupmu tabir terbelah dua. Artinya nggak ada yang tersembunyi dalam hidup saudara. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Katakan amin. Orang bisa melihat hidup saudara. Makanya kalau kau udah jadi Kristen, sudah bilang percaya Yesus, apalagi sudah melayani Tuhan, tapi hidupmu belum bertobat, hidupmu belum sungguh-sungguh, nah itu jadi batu sandunan. Yang kedua, itu hidup yang munafik, saudara. Karena hidup kita harus terbuka, katakan amin. Bilang hidup saya harus terbuka. Coba kita lihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-19. Ibrani 10 ayat 19. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh apa? Darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Bilang saya penuh keberanian. Untuk apa? Masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Makanya jelas. Bilang sama-sama, makanya jelas. Kematian Yesus membuka jalan keselamatan bagi setiap kita. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan. Marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu berbeban berat, ayo datang. Kamu akan diberikan kelegaan. Katakan amin. Katakan yes. Ini udah miskin, udah tak berdaya, nggak mau datang lagi sama Yesus. Makin hancur hidupnya. Kalau tahu nggak berdaya, cepat datang kepada Yesus. Amin. Supaya engkau mengalami yang namanya penyingkapan, supaya engkau mengalami yang namanya dibukakan. Katakan amin. Open heaven itu harus kita alami. Katakan amin. Haleluya. Jadi jelas ini, sekali lagi saya lihat, saya baca saudara. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Jadi jelas artinya apa ini? Kematian Yesus membuka jalan langsung kita kepada Allah. Makanya kita sekarang menghadap Allah. Udah nggak pakai kalau engkau sudah dewasa, makanya bangun hidupmu supaya dewasa. Kalau jemaat dewasa, Bapak Gembala nggak pusing. Kenapa? Nggak perlu lagi perantara, Bapak Gembala.
doakan. Udah kita punya akses. Bilang saya punya akses langsung. Kenapa? Karena kematian Yesus membuka jalan langsung kepada Tuhan, kepada Allah, Bapa di sorga. Dan ini adalah kemenangan, keselamatan bagi orang percaya. Katakan yes. Dibilang yang keempat. Kematian Yesus membawa hidup yang kekal. Eternal life. Katakan yes. Yes. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ayo ayat hafalan. Ayo. Cika, Yohanes 3 ayat 16. Baca cepat. Hafalan tuh. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan ayat ini makin menjelaskan bahwa yang Yesus berikan bukan sorga, tapi hidup. Amin. Hidup yang kekal itu yang dia berikan bagi saya dan saudara. Ada orang protes sama saya, kenapa sih Bapak Gembala anti dengan kata sorga? Lah memang benar tuh, Yesus gak pernah bilang sorga. Tapi dia bilang, aku berikan engkau hidup. Hidupku yang kuberikan. Hidup yang mana? Hidup yang kekal yang diberikan bagi saya dan saudara. Makanya saudara, Yesus mau engkau mengalami sorga, bukan nanti masuk sorga baru alami sorga, tapi waktu engkau berjalan di muka bumi ini, engkau sudah mengalami sorga. Kenapa? Karena Yesus, hidup Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga sorga yang sudah kita alami, bukan nanti lagi. Makanya banyak orang Kristen kadang-kala nggak sungguh-sungguh, karena ya, masih lama. Dari dulu orang bilang, udah mau Tuhan udah mau datang. Kenapa? Karena hidupnya nggak pernah mengalami sorga, sehingga dia yang dinantikan hanya sorga yang di sana. Padahal Yesus mau supaya kita mengalami sorga di muka bumi. Katakan amin. Ini bukan saksi Yehova ya. Kalau saksi Yehova mereka memang nggak percaya sorga. Tapi kalau kita percaya ada. Tapi Yesus mau kita bukan cuma percaya Yesus mati masuk sorga. Tapi dia mau hidup kita itu harus mengalami sorga setiap hari. Kenapa? Karena kita sudah menerima hidup yang luar biasa dari Yesus. Makanya Yesus di dalam doanya, doa Bapa kami yang di sorga. Memang ada tempatnya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di mana? Di bumi. Untuk apa datang di bumi? Supaya saya dan saudara bisa mengalami sorga. Bukan hanya nanti. Kalau nanti ya udah minta mati. Tapi harus sukses. Supaya apa? Kartu BPJS-nya berlaku. Karena kalau matinya nggak sukses ya nggak dapat saudara. Harus sukses. Supaya dananya cair. Asuransinya cair. Nah jadi kembali lagi. Yang keempat. Kematian Yesus membawa hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Katakan amin. Coba kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Ayo cepat-cepat. Yohanes 11 ayat 25. Satu, yang sudah ketemu bilang amin. Amin. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan masuk sorga. Bukan, ia akan hidup. Walaupun ia sudah Mati. haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 37. Satu, dua, sudah ketemu? 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Haleluya. Makanya kita dikatakan lebih daripada pemenang, ini ayatnya. Jadi bukan cuma lagu, bukan cuma kata-kata, tapi benar. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan lewat apa? Salib.
oleh kuasa darah Yesus. Katakan amin. Amen. Makanya kalau orang nggak percaya Yesus mati karena wah kok Tuhan yang mati, kok kayaknya saya mesti ini kayaknya pindah, masa Tuhan saya mati. Bodoh. Justru kematiannya adalah kemenangan hidup bagi saya dan saudara. Amen. Yesus mati supaya kita yang hidup. Amen. Yang harusnya mati kita yang digantikan. Katakan amin. Amen. Makanya jangan lagi kamu ditakut-takuti atau dibodoh-bodohi. Makanya terhubung terus di rumah Allah. Amen. Makanya terus terhubung dengan orangnya, dengan firmannya, supaya engkau nggak dibodoh-bodohi. Ditakutin, wah punya Tuhan kok mati. Ya, telanjang pula. Lah. Jadi bukan itu intinya. Bilang sama-sama, bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Tapi intinya, kematian Yesus adalah kemenangan kita. Katakan amin. Haleluya. Artinya orang percaya kepada Yesus bukan hanya diselamatkan, tetapi juga menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada katakan amin. Amen. Yang kelima. Coba. Bilang sama-sama yang kelima. Kelima. Baca kembali Matius 27 tadi ayat 54. Matius 27 tadi ayat 54. Seorang tentara Romawi yang bukan pengikut Yesus berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Ini menunjukkan apa, saudara? Yang kelima, pengakuan kepala pasukan. Bukti adalah kemenangan salib. Amin. Yesus benar adalah anak Allah. Sungguh ia adalah anak Allah, Mesias itu yang diurapi. Ini menunjukkan apa? Kematian Yesus ternyata mampu mengubah hati manusia. Yang tadinya nggak percaya, akhirnya menjadi percaya. Salib itu membawa iman. Katakan amin. Tapi jangan kau kemana-mana pakai kalung salib terus lewat kuburan bawa salib. Bukan itu intinya. Tapi salib itu di dalam. Artinya pikiran kita terfokus kepada karya penyelamatan Yesus Kristus. Karya di salib. Lewat apa? Kematiannya. Tubuh dan darahnya diserahkan, diberikan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Salib membawa iman, salib membawa kemenangan bagi orang percaya. Jadi kematian Yesus Kristus adalah kemenangan saya dan saudara. Bilang, kematian Yesus adalah kemenangan saya. Kenapa? Karena yang pertama tadi apa? Kemenangan kita mengalahkan dosa. Yang kedua adalah kemenangan kita mengalahkan iblis. Yang ketiga, membuka jalan keselamatan bagi setiap orang. Katakan amin. Yang keempat, eternal life diberikan bagi kita. Dia memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Jadi salib, kematiannya justru kita menerima hidup. Amin. Yang terakhir, yang kelima, membawa manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan yes. Yes. Ayat terakhir, saya ingat ayat ini. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 57. Coba. Benar enggak? Coba lihat. 1 Korintus 15 ayat 57. Ayo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Baca sekali lagi sambil berdiri baca. Ayo, 1, tolong pemain musik.
Sambil berdiri. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi baca, tapi kata kita diganti nama saudara. Sekali lagi, kata kita diganti nama saudara. Bilang nama saudara. Ayo. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada Jen kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi bersyukur. Kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan Yesus Kristus bagi kita. Makanya kalau percaya Yesus, percayalah sungguh-sungguh. Bilang oleh kiri kanan, percaya Yesus sungguh-sungguh. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Amin. Karena kematian Yesus adalah kemenangan kita. Jangan takut menghadapi masalah. Katakan amin. Katakan yes. Jangan takut menghadapi masalah. Masalah apapun take over. Handle semuanya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Yesus Kristus. Yes. Amin. Jangan hidup lagi dalam dosa. Katakan, saya tidak boleh hidup lagi dalam dosa. Saya tidak boleh hidup lagi dalam dosa. Percaya penuh, jangan setengah. Percaya penuh kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Hidup dalam kemenangan, bukan dalam kekalahan. Kalau hari ini engkau masih kalah, berarti ada yang salah dalam hidup saudara. Yesus sudah memberikan kita kemenangan, bukan kekalahan. Katakan amin. Terakhir, baca lagi Roma 8. Ini saya rindu kita, wah, berkobar-kobar. Saudara berkobar-kobar. Roma 8 ayat 38. Ayat 38, 39. Baca yang keras. Wah, ini ayat luar biasa. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita. Bilang kiri kanan, nggak ada yang memisahkan kita dari kasih Yesus.